Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kembali kita bertemu dalam program belajar bersama-sama firman Tuhan. Dan saya percaya kita semua tetap ada dalam berkat Tuhan. Kita dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, pada saat hari ini kami kembali datang ke hadapan-Mu, memohon pertolongan dan tuntunan-Mu bagi kami semua. Saatnya kami akan bersantap firman Tuhan. Mari Roh Kudus senantiasa mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman Tuhan hari ini yang kami dengar akan tetap menguatkan hidup kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bagi kita adalah pesan penting di balik daripada musibah. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada kita di dalam masa-masa pandemi corona ini. Ada pesan-pesan yang penting untuk tetap kita lakukan demi keselamatan tubuh kita. Saudara-saudaraku, tentu pesan-pesan yang disampaikan oleh pimpinan bangsa kita atau pemerintah kita adalah merupakan satu pesan yang sangat baik untuk kita lakukan dalam kehidupan kita demi terciptanya satu keselamatan secara lahiriah, agar kita terlepas daripada wabah virus yang mematikan ini. Saudara-saudaraku, pesan yang penting untuk tetap kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya kita terhindar atau diselamatkan daripada wabah ini. Ya, pesan yang penting itu tentu ada kaitannya, hubungannya dengan firman Tuhan, dan ada juga hubungannya secara iman rohani kita. Dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pertama bahwa COVID-19 ini ataupun Corona ini sedang mengajar dunia, ya, dan bukan saja saudara dan saya, tapi dunia sedang mengajar dunia menjadi orang yang selalu mengutamakan kebersihan. Mungkin ada banyak orang selama ini menganggap kebersihan itu nomor sekian. Tetapi kebersihan itu untuk saat ini, ya, kita sedang diingatkan. Kebersihan itu adalah menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita demi terciptanya satu tubuh yang sehat. Kebersihan. Kita diajar untuk menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan rumah, dan kebersihan tubuh kita ini. Saudara-saudaraku, kenapa kita mesti diajar demikian? Karena tanpa kita menjaga kebersihan, saudara-saudaraku akan lebih gampang terpapar oleh virus-virus yang lain. Ya, tentunya hari ini virus COVID. Kita diajar untuk sebanyak mungkin mencuci tangan atau membersihkan tubuh kita ini dan juga membersihkan lingkungan kita. Jadi pesan yang pertama bahwa lewat musibah ini dunia manusia diajar untuk bersih. Bersih. Dan firman Tuhan juga mengajar saya dan saudara untuk bersih. Firman Tuhan berkata, jadilah kudus sebab aku kudus. Saudara-saudaraku, Alkitab mengajar kita supaya kita juga bersih, menjaga diri kita. Karena dengan demikian dipastikan iman rohani kita akan lebih kuat, mampu terhadap serangan-serangan virus-virus mematikan daripada si jahat atau si iblis. Kita diajar untuk menjaga kebersihan. Yang kedua, social distancing. Social distancing ini tentu mengajar kita untuk menjaga dengan siapa kita berkomunikasi, berfellowship, atau dengan siapa kita duduk. Tentu kita harus menjaga batas-batas kita. Mungkin selama ini budaya kita, ya kita menganggap
bahwasannya dengan siapapun kita duduk, dengan siapapun kita bersama dan lain sebagainya, ya tidak ada pengaruhnya. Tetapi lewat musibah ini kita diajar untuk menjaga, ya, menjaga jarak, menjaga batas. Kita tidak dilarang untuk memiliki sosial sesama manusia, tetapi di dalam sosial itu pun kita diajar untuk menjaga. Kenapa? Karena dengan kita menjaga jarak kita, hubungan kita, pertemanan kita dan sebagainya, ya, itu akan, ya, meminimalkan kita atau mungkin mengurangi resiko, ya, sehingga kita tidak akan terpapar dengan cara-cara kehidupan orang-orang yang tidak baik. Dengan kita menjaga jarak hari ini, kecil kemungkinan kita akan terpapar virus COVID yang mematikan ini. Maka pesan ini sangat baik, sangat baik. Yang berikutnya Bapak Ibu saudara-saudaraku, masalah tentang menjaga diri ini, ya. Mungkin orang selama ini berpikir tidak perlu jaga diri, tidak perlu jaga dengan siapapun berteman. Tapi lewat wabah ini kita diajar. Saudara-saudaraku, yang ketiga, waspada. Kita diajar untuk waspada. Tingkat kewaspadaan kita hari ini harus kita perbaiki. Di samping kenyataan yang kita lihat hari ini, ada banyak kejahatan di mana-mana. Ada perampokan, ada begal, ada pencurian dan lain sebagainya. Tingkat kejahatan semakin sangat, ya, berjalan cepat. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu waspada. Alkitab berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berjaga-jagalah. Waspada. COVID-19 mengajar saya dan saudara untuk waspada. Secara lahiriah dan juga secara rohani, kita diperlukan berjaga-jaga. Virus ini sedang, ya, memiliki satu keinginan untuk membunuh sebanyak-banyaknya orang. Siapakah mereka yang bisa dibunuh? Adalah orang yang tidak waspada. Bisa saja tingkat kewaspadaannya sangat minim. Saudara, secara rohani kita pun perlu waspada. Jangan sampai, ya, virus dari si iblis mematikan iman rohanimu. Mari waspada, Bapak Ibu Saudara seiman, mari waspada. Jangan menganggap remeh pesan ini. Jangan menganggap remeh firman Tuhan. Waspada. Efesus 6 ayat 18 berkata, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. Alkitab mengajar kita untuk, ya, berdoa dan berjaga-jaga, waspada, ya. Hati-hati dengan situasi yang kita jalani hari ini. Jangan menganggap sepele, ya. Alkitab juga mengingatkan kita berjaga-jaga, waspada, ya. Jangan menganggap sepele. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, lewat musibah ini kita sedang diajar untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa kita lakukan selama ini. Salah satunya adalah berdiam di rumah ataupun stay at home. Saudara-saudaraku, ini adalah merupakan satu hal yang membuat kita bosan dan mungkin tidak sabar dan lain sebagainya. Karena semua kita diajar dari rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan semuanya kita lakukan dari rumah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, mungkin saat ini, ya, Tuhan izinkan kita untuk boleh melakukannya semua dari rumah. Ya, marilah lakukan dengan baik, karena dengan ini kita bisa, ya, menyelamatkan tubuh kita, ya, menyelamatkan tubuh kita daripada wabah ini.
Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dalam Mazmur 27 ayat 4-5 demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini di rumah Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudara-saudaraku, ya, bahwa Alkitab mengajar kita, memang ada saatnya kita harus banyak berdiam diri. Ya, berdiam diri di rumah bukan berarti berhenti daripada aktivitas, tetapi juga mengerjakan sesuatu penting juga kita kerjakan bersama-sama di rumah. Itu diajarkan lewat daripada wabah ini. Yang terakhir, ya, mempersiapkan diri. Saudara-saudaraku, kita akan boleh melihat siapa saja mereka yang selama ini sudah mempersiapkan dirinya. Tentu mereka yang mempersiapkan diri, ya, memang sama-sama kita kena imbas daripada perkara ini. Namun mereka yang mempersiapkan diri jauh lebih tenang, lebih kuat, lebih mampu menghadapi situasi yang sulit hari ini dibanding mereka yang tidak mempersiapkan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ya, mempersiapkan diri itu penting, ya. Mempersiapkan diri itu penting. Jangan anggap sepele. Hari ini kita tidak tahu apa yang terjadi, hari esok kita tidak tahu apa yang terjadi. Mari persiapkan dirimu. Dengan mempersiapkan diri, kita sedang membangun satu kekuatan dalam diri kita untuk menghadapi perjuangan hari esok. Saudara-saudaraku, wabah ini mengingatkan kita beberapa hal. Namun Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya akan mau, ya, berbagi satu firman Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Saudara, ya, pertanyaan saya kepada kita, jika, ya, perkara ini telah selesai, pandemi ini sudah selesai, masihkah kita bisa mempertahankan budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan ini? Bisakah kita mempertahankan untuk kedepannya? Atau mungkin hanya saja ketika pandemi ini kita jaga kebersihan, ketika pandemi ini masih ada kita masih menjaga social distancing dan juga waspada, dan juga banyak beribadah di rumah, ya, bersekutu dengan keluarga di rumah, dan juga mempersiapkan diri kita. Jika sudah perkara ini selesai, masihkah kita mempertahankan ini? Atau mungkin kita anggap ini sudah berlalu semuanya dan tidak penting lagi? Ya. Ada satu firman Tuhan yang Paulus katakan kepada jemaat Filipi demikian. Filipi 2 ayat 12-14. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Paulus menekankan kepada jemaat Filipi agar tetap mengerjakan keselamatannya, ya, dengan takut dan gentar. Saudara-saudaraku, mereka orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, ya, Paulus berpesan supaya jemaat itu, ya, tetap sungguh-sungguh, tetap kuat mengerjakan suatu hal yang membangun iman rohani mereka, membangun iman mereka kepada Tuhan. Itu terus mereka kembangkan. Paulus memang tidak bersama dengan mereka lagi, tetapi Paulus mengharapkan jemaat itu tetap bertumbuh, ya, tetap menjaga iman mereka jangan sampai terkontaminasi dengan iman yang lain. Paulus berharap supaya jemaat itu tetap bertumbuh, mengalami satu kemajuan di dalam Tuhan. Mereka yang sudah diselamatkan, jangan sampai keselamatan itu terganggu oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Satu kebiasaan itu harus terus bertumbuh dengan baik. Kebiasaan yang baik itu harus dijaga.
Paulus telah mengajarkan satu kepada jemaat Filipi agar mereka tetap sungguh-sungguh dan takut gentar untuk melakukan hal-hal yang menunjang pertumbuhan iman mereka. Walaupun Paulus tidak bersama dengan mereka lagi, tetapi hal itu tetap harus mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, hari ini mungkin kita sudah banyak tidak bersama dengan gembala, bersama dengan pemimpin-pemimpin rohani kita. Apakah budaya-budaya ibadah itu masih kita laksanakan? Budaya komsel, budaya doa, baca firman, dan lain sebagainya. Masihkah kita lakukan? Atau mungkin barangkali kita berpikir tidak ada pendeta, tidak ada pemimpin rohani, dan lain sebagainya. Lalu kita menganggap itu tidak penting. Saudara-saudaraku, saya pesankan kepada kita semua. Sekalipun hari ini saudara tidak bersama dengan pemimpin-pemimpin rohanimu, atau mungkin tidak bersama dengan gembalamu, kami berharap ya, budaya ibadah itu harus tetap dipertahankan. Amin. Budaya ibadah itu harus tetap dipertahankan. Jangan sampai menurun. Kerjakanlah sesuatu hal yang menunjang, yang mendukung keselamatanmu, mendukung imanmu di dalam Tuhan. Jangan sampai bergeser Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, satu pesan yang baik dari firman Tuhan hari ini. Tetap kerjakan keselamatanmu. Tetap kerjakan untuk kemajuan imanmu. Walaupun engkau tidak bersama-sama dengan orang-orang yang selama ini mendukung kemajuan kerohanian. Jadi suatu kali kalau ya, pandemi corona ini selesai, wabah ini selesai, saudara, pesan-pesan yang penting untuk kita lakukan ya, harus tetap dikerjakan, karena itu akan mempengaruhi ya, kesehatan tubuh kita, keselamatan tubuh kita. Ya, jaga kebersihan jasmani dan rohani, ya, jaga jarak jasmani dan rohani. Jangan asal bersama dengan orang yang tidak kita kenal pun kita bersama dengan mereka. Perlu kita jaga jarak, waspada. Mengerjakan dari rumah, tidak perlu harus dari luar. Ya, di rumah pun bisa dikerjakan, bukan berarti harus tempat yang lain. Beribadah pun bisa di rumah. Saudara-saudaraku, bukan harus di gereja, di rumah. Ada waktunya memang kita ke gereja. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ada waktunya kita juga mengerjakan di rumah. Kerjakan dari rumah. Lalu persiapkan hari esok. Dan firman Tuhan juga berharap pada kita secara rohani. Ya. Walaupun hari ini ya, secara tubuh, secara jasmani kita tidak banyak bersama, tapi harapan kami semua saudara-saudaraku seiman, jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah bangun persekutuanmu kepada Tuhan. Kerjakan sesuatu hal yang membuat imanmu bertumbuh. Ya, kata Paulus tadi dalam kitab Filipi, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara-saudaraku, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya, itulah harapan kami, tentu juga harapan firman Tuhan. Ya, sesuatu pesan yang penting yang baik untuk kita lakukan, tetap kerjakan, karena itu semuanya mendukung keselamatan tubuh kita dan juga keselamatan iman kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Demikian firman Tuhan sampaikan kepada kita semua. Kiranya lewat firman ini kita semua boleh dikuatkan, diteguhkan menjadi orang-orang yang tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Sekalipun dunia penuh dengan tantangan, percayalah bahwa Tuhan akan tetap boleh menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita tutup Alkitab kita akan berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang memberkati kami untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk mendukung kemajuan kesehatan kami secara lahiriah maupun secara rohani. Kalau hamba-Mu hari ini menyampaikan firman ini kepada kami semua yang mendengarkan,
yang menyaksikan. Tuhan kiranya memberkati mereka, mengerjakan satu pekerjaan pemulihan, kekuatan, sukacita di dalam setiap hati mereka. Terima kasih ya Tuhan, pada saat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, diberkatilah kami untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di waktu-waktu berikutnya. Salam.